Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Oleh Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan semua urusan kita, yang telah memberikan semua nikmat-nikmat yang kita rasakan. Kita dimudahkan bisa bangun rumah, bisa beli kendaraan, ada yang bisa beli HP, memiliki baju yang banyak, sandal 2, 3, 4 dan yang lain sebagainya. Kemudahan-kemudahan tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga marilah kita bersyukur kepada sang pemberi nikmat tersebut, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah dan menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa harta benda, jiwa yang sehat, badan yang kuat digunakan untuk bermaksiat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kita lakukan saat ini, menuntut ilmu, menjadikan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan semua urusan-urusan kita, baik urusan-urusan di dunia maupun nanti urusan-urusan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan yang telah lalu, yakni tentang perantara-perantara yang dapat menghantarkan seseorang terjatuh ke dalam syirik besar, yang mana syirik besar adalah salah satu pembatal keislaman, salah satu penghancur iman ataupun tauhid seseorang. Dan di antara perantara seseorang bisa terjatuh kepada syirik besar adalah tentang masalah mencari barokah, yakni mencari barokah yang mamnu, yang dilarang. Karena mencari barokah ada dua macam, ada yang masyru' disyariatkan dan ada yang dilarang. Dan kita sedang membahas di antara contoh-contoh mencari barokah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya hal tersebut menjadi perantara
apabila dilakukan secara terus-menerus, maka orang tersebut bisa terjatuh kepada syirik besar. Dan contoh-contoh yang disebutkan oleh mu'alif, oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin hafizahullah ta'ala adalah contoh-contoh yang kebanyakan kaum muslimin melakukannya. Jadi kebanyakan kaum muslimin melakukan amalan-amalan tersebut, sehingga kalau dilakukan terus-menerus, dan nanti kita pun bisa melihat, ya, kita bisa menilai orang-orang yang terus-menerus melakukan hal tersebut, kita bisa menilai orang tersebut akan terjatuh kepada syirik besar. Maka pentingnya hal ini kaum muslimin agar kita mengetahui hal tersebut, bahwasanya tidak semua amalan-amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin itu disyariatkan. Kenapa? Karena sebab terbesarnya adalah mereka tidak tahu atau tidak paham dengan syariat Islam itu sendiri. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan, ya, tubuh yang sehat ini, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan salah satu kewajiban-kewajiban di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwasanya menuntut ilmu adalah salah satu kewajiban bagi setiap kaum muslimin, yang hendaknya ini harus difahami oleh kita. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk tabaruk atau mencari barokah yang dilarang adalah tabaruk bi ba'dil asjar, mencari barokah dengan sebagian pohon-pohon tertentu, wa ba'dil ahjar, dan sebagian batu-batu, wa ba'dil a'madah, dan sebagian bangunan-bangunan atau tiang-tiang, wa ba'dil abar, dan sebagian sumur-sumur, ya, sebagian sumur-sumur tertentu, wal uyun, atau mata air. Dan ini belum disebutkan semuanya. Mungkin jamaah bisa menyebutkan yang lebih banyak lagi, ya. Ya, misalnya apa coba? Nah, mereka mencari barokah selain yang belum disebutkan, sumur, mata air, misalnya pohon, ya, sudah disebutkan, bangunan-bangunan, ya. Misalnya apa lagi, ya? Keris. Ya, benda-benda, ya, atau kuburan, atau yang lainnya, ya, atau benda-benda yang lainnya, benda pusaka, ya, misalnya, ya. tongkat mak lampir, ya, misalnya. Allati yadunnu ba'dul amah, yang sebagian orang awam menyangka. Jadi dalilnya itu cuma sangkaan, ya. Kalau kita tanya apa dalilnya bahwasanya benda tersebut mengandung barokah, apa hadisnya atau apa ayatnya yang menjelaskan bahwasanya sumur ini, mata air ini, benda ini mengandung barokah, mengandung kebaikan, mendatangkan kemaslahatan, ya. Itu tidak ada. Ya, dalil mereka adalah persangkaan atau kata mbah dulu, itu, ya, seperti itu. Nanti akan kita sebutkan annalaha fadlan, bahwasanya benda-benda tersebut ada keutamaan. Jadi mereka menyangka bahwasanya benda-benda tersebut ada keutamaan, ya. Kalau kalian tanya dalil, nggak bakalan bisa menjawab. Imma li dhannihim anna ahadal anbiya'i wal awliya'i waqafa ala dhalikal hijri.
Ini yang pertama. Yang pertama dalilnya apa? Menyangka, persangkaan. Kayaknya ini. Nah, itu ya. Dalil yang kedua. Nah, mereka juga punya dalil. Nah, kalau kita dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka dalilnya persangkaan. Yang pertama, yang kedua adalah mereka menyangka bahwasanya ada salah seorang wali atau nabi itu bersemayam di situ, pernah duduk di situ, ya, pernah berhenti di situ, ya, di batu tersebut, sehingga wah ini batu ini pernah kesenggolan sama wali, pernah kesenggolan sama Sunan Kalijogo, ya, atau Sunan Segoro Jogo. Kalau Kalijogo kecil, Segoro Jogo misalnya, yang Jogo Segoro, ya. Jogo Samudro, ya. Jadi mereka menyangka dulu pernah misalnya ada wali atau nabi itu pernah singgah di batu tersebut, ya. Apalagi bersemedi di batu tersebut, ya. Auliqadihim anna nabiyan nama tahtatil kasajarah, atau mereka meyakini bahwasanya ada seorang nabi yang pernah tidur di bawah pohon tersebut. Nah, ini pohon ini dulu pernah Rasulullah SAW tidur di bawahnya, ya. Ketika safar mampir di pohon ini, kemudian tidur. Wah, di batu tersebut, oh, batunya akhirnya dilingkari. Nah, batunya dilingkari. Nanti ke situ berdoa atau yang sholat macam-macam, ya. Atau ngelus-ngelus batunya, atau cari kerikil di sampingnya, ya. Macam-macam ini cara bertabaruk mereka. Awyara ahaduhum ru'ya. Nah, dalil yang selanjutnya, mereka adalah mimpi. Salah seorang dari mereka mimpi atau melihat dalam tidurnya, dalam mimpinya, anna hadhi sajarah aw hadal hijra mubarakun, bahwasanya sumur ini, ya, pohon ini, batu ini tuh mengandung barokah. Semalam itu saya mimpi misalnya, kebetulan saya itu sedang tahajud, tahajud di masjid, ketiduran, wah, saya mimpi batu itu tuh mengeluarkan emas, misalnya. Atau saya sakit, kemudian ketika menyentuh batu tersebut kok sembuh. Wah, ayo, yang sakit silahkan ke sana batu tersebut. Mimpi, lewat mimpi, ya. Mimpi-mimpi, mimpi dari setan kayak gini, ya, hati-hati. Tapi kalau orang-orang yang percaya hal tersebut, mimpi seperti itu apa? Dari malaikat Jibril, atau bahkan dari Allah, atau wahyu. Wah, ini hati-hati, ya. Karena apa? Kita sebagai kaum muslimin ingat, dalil dalam beribadah adalah Al-Quran dan Sunnah. Kembali Al-Quran dan Sunnah, bukan yang lainnya. Tidak boleh dari mimpi-mimpi, dari wangsit, apa yang lainnya, tidak boleh, ya. Tidak bisa dijadikan hujah. Kalau mereka mau berhujah dengan hal tersebut, ya silahkan mereka. Tugas kita itu hanya apa? Menyampaikan, menjelaskan bahwasanya sebagai kaum muslimin, ya, kalau ingin mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, para generasi umat terbaik adalah hujahnya Al-Quran dan Sunnah, apa yang difahami oleh mereka. Awyak takiduna anna nabiyan iktasala fi tilkal bi'ri wal ain, atau mereka meyakini bahwasanya ada seorang nabi itu pernah mandi di sumur tersebut, di mata air tersebut. Nah, nanti akan ditulis di situ. Ini mata air ini dahulu sebagai tempat pemandiannya apa? Wali atau raja atau macam-macam. Ya, mau raja, mau wali, mau nabi apa, tidak akan menjadikan sumur tersebut jadi barokah. Ini tidak bisa. Ini yang harus difahami oleh kita sebagai kaum muslimin yang ingin kebenaran. Dan nanti akan kita lihat orang-orang yang melakukan hal tersebut lama-kelamaan itu bisa terjatuh kepada syirik besar. Ya, yang kalau hanya melakukan hal tersebut dia tidak sampai kepada syirik besar. Saya kan cuma ingin ambil air saja,
cuma ingin jadikan obat supaya dapat barokah, saya tetap meyakini yang memberikan barokah Allah. Nah, dia hanya terjatuh kepada syirik kecil. Tapi lama-lama kalau sudah meyakini, wah ini sebagai obat, ini menyembuhkan. Nah ini hati-hati. Lama-lama akan seperti itu. Ini diantara sebab-sebab mereka menjadikan benda-benda tersebut sebagai benda yang mengandung barokah. Atau dalil yang lain, anna syahson, ada seseorang iktasala fiha, yang mandi di mata air tersebut, fasufia, tiba-tiba sembuh. Wah, dia belek kan misalnya ya, mandi di mata air itu seger, oh tiba-tiba langsung sembuh ini. Wah, berarti mengandung obat ini, dia harus woro-woro ya, kesana kemari. Ini barokah, mengandung kesembuhan ya, mengandung kesembuhan. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala pun menghendaki seperti itu. Untuk apa tujuannya? Untuk menguji kaum muslimin, bahwasanya Allah tidak pernah menjadikan itu sebagai sebab kesembuhan. Akan tetapi ada salah satu di antara ribuan orang ketika mandi di situ disembuhkan dengan izin Allah. Untuk apa? Menguji yang lainnya. Bahwasanya dalil-dalil disebutkan, dijelaskan kepada umat tidak boleh menjadikan sesuatu barokah tanpa adanya dalil. Kemudian Allah uji, ketika ada orang mandi di situ disembuhkan, bukan gara-gara mandinya, memang Allah sembuhkan untuk menguji yang lainnya. Mereka akan ikut dalil atau ikut orang tersebut, karena mereka kan hujahnya apa? Saya mandi di sana sembuh. Padahal yang mandi ribuan gak sembuh-sembuh, hanya satu orang, itu dijadikan dalil. Kecuali yang mandi 1999 sembuh, satu enggak, itu bisa dijadikan dalil baru secara sebab akibat. Tapi dari sekian ribu hanya satu untuk ujian. Ini yang harus perhatikan, dan yang lain sebagainya. Jadi sebab-sebab mereka menjadikan benda ya atau yang lainnya mengandung barokah itu hanya sebatas persangkaan. Fayaqlauna fiha, sehingga ketika hal tersebut terjadi mereka akan berlebihan di dalam benda-benda tersebut. Wa yatabarraquna biha, mereka akan bertabaruk, mencari barokah, mencari kebaikan dengan benda-benda tersebut. Fayatamassahuna bil asjari, di antara mereka ada yang musab-musab pohon-pohon tersebut ya. Pohon ringin misalnya, kebanyakan kok ringin kalau di sini ya. Coba pohon singkong itu ya, tidak pernah itu ya. Kenapa pohon ringin ini? Wal ahjar, ataupun batu ya, ataupun batu. Kalau di tempat anak itu ada batu bangkong ya. Ketika anak kecil itu anak naik saja tidak bisa karena tinggi ya. Sekarang sudah lama-lama kok terbenam, tidak kelihatan ya. Yang dulu diagung-agungkan sekarang mungkin sudah diinjak-injak atau dipalu oleh Pak Tukang gitu ya. Jadikan ini tidak apa-apa. Ini bedanya apa dulu dengan sekarang? Dulu dianggap mengandung barokah, sekarang jadi pondasi rumah gitu ya. Ini menunjukkan bahwasanya benda-benda tersebut tidak mengandung barokah juga tidak apa-apa ternyata. Yang dahulu takut sekali ya, ke situ saja harus permisi, Mbak, saya mau lewat, harus ngasih apa itu, bunga-bunga atau bubur dan yang lainnya ya. Siapa yang dulu makan buburnya itu ya? Wa yaqtasiluna bima'i hadhil bi'r, apa mereka akan mandi ya, atau mandi 7 sumur. Nah itu ya biasanya. Kali ini sering ya, anak juga sering mendengar di kampung anak itu ada mandi 7 mata air nah, ya. Katanya biar muda atau apa ya, tapi orang yang mengatakan, yang melakukan hal tersebut sudah meninggal semua.
mata air. Talaban lil barokah, tujuannya apa? Untuk mencari barokah, entah itu supaya laris dagangannya, entah itu pingin kesehatan, entah itu pingin awet muda atau yang lainnya. Atau dengan cara wa yu'alliquna bi syajarati al-kharaqa wal masamira wa thiyaba. Atau kalau di pohon-pohon mereka akan menggantungkan benda-benda. Ya, kalau senjata ya digantungkan senjatanya atau pakaiannya, sapu tangannya, sabuknya, ya, macam-macam pokoknya apa yang ingin dijadikan barokah digantungkan. Digantungkan berapa hari, wah nanti diambil atau yang lainnya. Ya. Farubbama ada bihim buluhum hada fi akhiril amri ila ibadati hadil asjar. Nah ini bahayanya. Yang lama kelamaan ya, berlebihan mereka terhadap benda-benda tersebut ya, dengan mata air atau sumur atau pohon atau yang lainnya, di akhirnya ya, di akhir perkaranya lama-lama mereka akan beribadah kepada pohon tersebut. Oh, ini kok banyak yang sembuh misalnya, atau ada yang sembuh, atau hanya kabar katanya sembuh gitu ya. Akhirnya apa? Lama-lama dia akan meminta kepada benda tersebut, bukan memintanya kepada Allah. Sudah, wahai penghuni pohon, atau bahkan pohonnya, wahai pohon, nah itu ya, wahai ya, batu atau penghuni batu atau yang menguasai batu, nah, nih, berilah kesembuhan atau yang lainnya ya, munculkanlah nomor misalnya ya. Ini ya. Ini lama-lama mereka akan meminta kepada sesuatu tersebut. Nah ini yang menjadikan syirik besar. Yang tadinya awalnya cuma ingin dapat barokah saja. Kalau cuma ingin mendapatkan barokah, dia terjatuh kepada syirik kecil, karena dia masih meyakini Allah yang memberikan barokah. Dia hanya menjadikan itu sebab mendatangkan barokah, sebab kesembuhan, sebab penglarisan, sebab awet muda. Lalu letak kesyirikannya di mana? Karena Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab. Kok dia menjadikan sebab? Ya, menjadikan sebab hal tersebut mendatangkan barokah perlu adanya dalil, sementara dia tidak memakai dalil syar'i, hanya mimpi-mimpi katanya. Lah ini sebab kesyirikannya, sebab tidak bolehnya. Walaupun tapi kan saya meyakini yang menyembuhkan Allah. Saya cuma ingin mandi di situ biar awet muda, katanya bisa awet muda. Nah ini salahnya, karena Allah tidak menjadikan hal tersebut menjadi awet muda. Ya, secara hukum syar'i tidak ada dalilnya. Tanya Pak Dokter juga tidak ada. Kecuali dokter sudah meneliti, sudah diadakan penelitian bahwasanya mata air tersebut mengandung CO2 macam-macam lah ya, pokoknya mengandung itu yang bisa kulit ini menjadi bagus, bukan awet muda. Tidak ada awet muda, tambah umur ya tetap tua ya, tidak ada tambah umur jadi muda itu ya. Hanya mengandung obat, mengandung minyak misalnya, nah itu bisa ya, hanya sebatas untuk hal tersebut, tidak untuk jadi penglaris atau yang lainnya ya. Sesuai dengan penelitiannya maka itu dibolehkan ya. Asal juga tidak berlebih-lebihan. Ini sebab menjadi syirik besarnya. Wa'tiqadun anna tanfa'u wa tadurru bidatiha, yang mana mereka akan meyakini bahwasanya benda-benda tersebut yang disangka bisa mendapatkan barokah dengan sendirinya ya, bisa memberikan manfaat ataupun apa, memberikan bahaya dengan sendirinya, maka dia akan terjatuh kepada syirik besar.
Wala syakka, dan tidak dilakukan lagi anna tabaruka bil asjar wal ahjar wal uyun wa nahwaha wa nahwiha, ya. Bahwasanya bertabaruk dengan bil asjari wal ahjari wal uyuni, dengan pohon-pohon ataupun batu-batu dan mata air ataupun yang lainnya, bi ainau'in min anwa'it tabaruk, dengan bermacam-macam tabaruk caranya, ya. Cara yang berbeda-beda. Min mashin, diantaranya ada yang musab-musab, au takbilin, dengan mencium, waktu salin atau mandi, au ghairiha, atau yang lainnya yang sudah disebutkan. Maka hukumnya apa? Muharramu bi ijma'i ahli ilmi. Hal tersebut haram ijma', ya, kesepakatan para ulama. Jadi tidak ada ulama satupun, ya, ulama ini, ya, ulama itu ya orang berilmu, ya. Semua orang juga bisa mengatakan saya ulama, si fulan ulama, tapi apa? Berilmu tidak, ya, berilmu tidak. Maka orang tersebut dikatakan ulama atau tidak, dia harus berilmu. Walaupun ribuan orang mengatakan si fulan ulama, kalau tidak berilmu maka bukan ulama. Kalau ribuan orang mengatakan si fulan orang yang jahil, ya, orang yang bodoh, tapi dia berilmu, benar-benar berilmu, maka dialah sejatinya ulama, ya. Karena apa? Karena ada orang-orang yang tidak suka dengan Islam juga mengatakan di antara para sahabat jahil, ya. Sebagaimana orang-orang munafik mengatakan para sahabat apa? Sufaha, orang-orang bodoh, ya. Ya. Dalam ayat disebutkan. Ini para ulama sepakat bahwasanya hal tersebut, mencari barokah dengan benda-benda tersebut adalah haram. Wala yaf'alu illal juhal. Tidak ada orang yang melakukan hal tersebut kecuali mereka orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang tidak tahu. Li'annahu ihdatsu ibadatin laisa la aslun fi syar'i. Karena hal tersebut adalah ihdatsu ibadah yang baru atau ibadah yang diada-adakan. Yang namanya bid'ah itu adalah ibadah yang diada-adakan, ibadah gawean, ya. Ibadah gawean, ibadah yang di zaman Nabi tidak dilakukan, di zaman tabi'in tidak ada, di zaman imam pun tidak melakukannya. Itu, ya, minimal 3 kurun, ya, 3 kurun mufadhalah, ya. Kurun sahabat, tabi'in dan tabi'in, untuk sebagai ukuran bahwasanya hal tersebut disyariatkan atau tidak. Minimal sampai zaman tabi'in ukurannya. Kalau mereka melakukan maka, ya, ada kemungkinan disyariatkan. Tapi kalau tidak, hati-hati, ya, harus tanya dulu dalilnya. Laisa laha aslun fi syar'i, yang secara hukum asal tidak ada dalilnya. Wa li'annahu min a'dhami asbabil wuqu'i fi syirkil akbar, dan hal tersebut, ya, berlebih-lebihan dalam mencari barokah merupakan sebab terbesar seseorang bisa terjatuh kepada syirik besar. Wa lima rawa Abu Waqid al-Laits, di antara dalil yang menjelaskan hal tersebut apa yang diriwayatkan oleh Abu Waqid al-Laits. Qala, beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Hunain. Kami keluar bersama Nabi menuju Hunain atau di dekat Hunain. Wa nahnu haditsu ahdi bi kufrin. Ketika itu kami itu baru keluar dari kekufuran, baru masuk Islam, ya, awal-awal masuk Islam. Akhirnya ikut Rasulullah SAW jalan-jalanlah, safar, ya. Walil musyrikina sidratun,
Dan orang-orang musyrik ketika itu mereka memiliki sidrah, yakni pohon besar, pohon khusus orang-orang musyrik. Yakifuna haulaha, yang mereka iktikaf di sekitarnya. Iktikaf itu ya semedi di situ, berdoa, beribadah, ya, sebagai tempat ibadah di pohon tersebut. Wa yunawituna biha aslihatahum, juga pohon tersebut sebagai tempat untuk menggantungkan senjata. Maksudnya menggantungkan senjata itu apa? Biar senjatanya itu jadi apa ya? Jadi apa? Jadi ampuh ya. Misalnya, wah saya punya golok kok untuk nyembelih, enggak ini, wah gantungan ah. Walaupun udah lewat kurban ya, nanti kalau suruh nyembelih kambing lagi enggak kokok kayak gini ya, langsung jos gitu. Gantungkan berapa hari gitu ya. Pokoknya untuk senjata. Awa anti atahum, atau menggantungkan benda-benda yang lain, barang-barang ya. Barang-barang, entah itu pakaian, entah itu sandal, sepatu ya, digantungkan di pohon tersebut. Supaya apa? Pokoknya supaya dapat barokah ya. Wa yuqalu laha dzatu anwar. Nah, ada namanya pohon tersebut, yakni dzatu anwar. Samararna bi sidratin. Nah, ketika safar ya, sahabat ini bersama Rasulullah SAW melewati pohon tersebut kebetulan. Fakulna, kemudian kami mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwar, jadikan untuk kami pohon seperti itu. Mereka orang musyrik itu punya pohon untuk ini biar punya senjata ampuh. Kami juga ingin, wahai Rasulullah. Ayo tentukan pohon mana untuk kita jadikan, untuk kita di situ bersemedi atau berdoa atau apa untuk cari barokah. Sebagaimana mereka punya pohon tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allahu Akbar. Kaget itu ya. Allahu Akbar sebagai bentuk, ojo kaget ini kok ada kaum muslimin mengatakan seperti itu. Hada kama qalat Bani Israel. Ucapan ini sebagaimana ucapan Bani Israel ya kepada Nabi Musa, yang Allah abadikan dalam surat Al-A'raf. Ij'al lana ilahan kama lahum alihatan, jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka itu punya Tuhan yang banyak. Jadi kaumnya Nabi Musa meminta kepada Musa itu menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana orang-orang musyrik itu Tuhannya banyak, ada Lata, Uzza, Manat, banyak sekali. Kami itu masa cuma satu. Makanya meminta kepada Nabi Musa supaya Tuhannya lebih dari satu. Kata Rasulullah SAW, kaumnya Nabi Musa meminta Tuhan selain Allah diibaratkan sebagaimana apa? Kaumnya itu meminta kepada Rasulullah SAW apa? Pohon. Meminta pohon untuk dijadikan barokah itu sama saja meminta apa? Tuhan selain Allah. Allahu Akbar. Ini sebagaimana ucapan Bani Israel, jadikan kami untuk kami Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innakum qaumun tajhalun, mereka adalah kaum yang tidak tahu. Latarkabunna sunana man kana qablakum. Maka di akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, benar-benar kalian itu akan mengikuti ya tata cara peribadatan orang-orang sebelum kalian. Maka ini sudah sunatullah, sudah Rasulullah SAW kabarkan ada di antara kaum muslimin yang akan melestarikan peribadatan tersebut. Makanya hati-hati, orang yang tidak mengetahui ilmu syariat yang benar pasti akan terjatuh kepada hal seperti itu. Kita lanjutkan pada Isya bi'idnillahi ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala wa minal ma'lumi bittirari min dinil Islam, dan sudah maklum, sudah diketahui di dalam agama Islam, annahu laisa hunaka hajarun au ghairuhu, bahwasanya tidak ada batu manapun atau pohon apapun atau yang lainnya yusra'u mas'uhu, yang disyariatkan untuk mengusap-usap, au takbiluhu, atau menciumnya, tabarukan, sebagai tabaruk, sebagai untuk mencari barokah. Nah, tidak ada batu manapun atau pohon apapun atau benda apapun yang disyariatkan mengusapnya atau menciumnya dalam rangka untuk cari barokah. Hatta maqam Ibrahim al-Khalil alaihissalam, sampai maqam Ibrahim, ya, sampai maqam Ibrahim, yang di sana tidak boleh menciumnya, mengusap-ngusapnya, ya. La yusra'u taqbiluhu mutlaqan, tidak boleh disyariatkan menciumnya secara mutlak. Ma'anahu qad waqafa alaih, padahal di situ memang benar diakui bahwasanya Ibrahim alaihissalam pernah singgah di batu tersebut, ya, di tempat tersebut. Wa atharat fihi qadamahu, dan ada bekas kedua kakinya alaihissalam, ya. Ada bekas kedua kaki beliau ketika membangun Ka'bah sebagai tempat injakan. Sampai bekas gimana itu, ya? Batu itu sampai bekas kaki itu. Apa sekali injak batunya, alam namanya mukjizat, ya. Mukjizat Nabi. Wa hadza qulhu qad ajma'a alaihi ahlul ilm, ya. Ini ahlul ilm sepakat bahwasanya memang dibenarkan, ya, atau disepakati tidak disyariatkan, ya, untuk mencium, untuk ngusap-ngusap, sampai yang benda-benda tersebut memang benar dahulu, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di atas batu tersebut, ya, bahkan ada bekasnya, itu tidak disyariatkan. Wa mashul hajril aswad, sampai-sampai juga mengusap hajar aswad, ya, sampai-sampai mengusap hajar aswad, benda hitam, ya, batu hitam, ya. Wa taqbiluhu, dan menciumnya. Wa kadzalika mashhurul yamani, juga mengusap rukun yamani fi athna'i tawaf, ketika tawaf. Innama huwa min babi ta'abudi lillahi ta'ala, itu semua dicium dalam rangka beribadah kepada Allah. Maksudnya apa? Bukan ke sana langsung mencium hajar aswad, ya, ngusap-ngusap, kecuali dia dalam rangka ibadah, ya. Itu rangkaian ibadah, ya. Dalam rangkaian tawaf ada disunahkan, ya, mencium hajar aswad. Kalau tidak bisa cukup mengisyaratkan dengan tangannya, tidak usah harus injak-injakan sama orang, ya, desel-deselan sampai sikut-sikutan, alhamdulillah, tidak boleh.
Itu semata-mata beribadah kepada Allah. Wattiba'i sunatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semata-mata mengikuti sunnah Nabi. Ya, hanya mengikuti sunnah Nabi. Walidzalika qala Umar bin Al-Khattab lama qabbala al-hajar al-aswad. Ucapan Umar bin Khattab ketika mencium hajar aswad ketika tawaf, ya. Beliau mengatakan, inni la'alamu annaka hajarun. Sesungguhnya aku itu benar-benar tahu, faham kamu itu hanya sebatas batu. Saya faham kamu itu batu, ya. La tadurru wa la tanfa'u. Tidak bisa membahayakan, juga tidak bisa memberikan manfaat. Kenapa Umar mengatakan seperti ini? Karena mereka faham, ya. Ada di antara kaum muslimin mereka meyakini hal tersebut, ya. Meyakini sebatas mencium itu mendatangkan barokah, sehingga Umar mengatakan hal tersebut. Saya yakin, saya paham kamu itu hanya batu, ya, hanya batu, tidak bisa memberikan manfaat ataupun tidak bisa memberikan bahaya. Kemudian Umar bin Khattab melanjutkan, walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku itu tidak melihat Rasulullah SAW mencium hajar aswad, menciummu, ya, yuqabiluka maqabaltu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW mencium kamu, saya itu tidak mungkin mencium kamu. Walaupun banyak orang ke situ ngelus-ngelus, saya tidak akan ikut, ya. Saya tawaf kemudian mencium hajar aswad sebatas saya melihat Rasulullah SAW melakukan rangkaian ibadah, bukan langsung ke Mekah kemudian langsung ngelus-ngelus mencium. Enggak, kalau bukan dalam rangka ibadah tidak dilakukan. Kenapa? Ya tidak mendapatkan manfaat, tidak ada barokahnya. Dia akan mencium kalau dia melakukan ibadah tawaf, baru mencium. Kalau tidak buat apa? Tidak ada barokahnya. Apalagi batu-batu yang lainnya. Batu yang sejelas-jelas di situ disyariatkan ibadah saja tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak membahayakan, apalagi batu yang lainnya. Ini supaya kita paham, ya. Dengan kita memiliki akidah seperti ini saja, baru seperti ini saja, kita akan hilang dari rasa cemas ketika kalian plesir ke Watu Ireng, misalnya, ya. Itu hajar aswad, ya. Ayo pergi ke hajar aswad, mana Watu Ireng, ya. Watu Ireng kan hajar aswad. Nanti di atas itu, ya, di atas itu ada kayak gitu tempat yang dikerbung. Wah, itu ketika anak kesana, jangan ke situ. Ini ada tempat khusus istilahnya, jangan melangkai. Kemungkinan besar ada orang ke situ kesurupan. Jangan ke situ, kesurupan di bagian itu tempatnya mbah. Ini orang kalau sudah keyakinannya seperti itu, dimanapun akan ada was-was. Di sini ada ini, di sini ada ini. Ya namanya bangsa jin, dimanapun tempatnya bebas. Mau di batu itu, mau di sana, mau di rumah itu, di pohon, terserah. Masa ada yang melarang jin, kamu jangan di sini, misalnya. Ini terserah mereka mau dimanapun, ya. Asal kita tidak mengganggu mereka. Ke suatu tempat kita baca basmalah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Kemudian yang terakhir, at-tabaruk bil amakini wal asya'il fadilah. Bertabaruk, mencari barokah dengan tempat-tempat atau sesuatu yang memang ada keutamaan. Loh, kok masuknya dalam hal yang mamnu, yang dilarang, padahal bertabaruk dengan tempat yang memang ada keutamaan. Iya, dilarang. Kenapa? Karena caranya salah.
tempatnya memang ada keutamaannya, ada barokahnya. Sesuatu tersebut dijelaskan oleh syariat memang ada keutamaannya, tapi caranya salah. Bukan seperti itu untuk mendapatkan barokah di tempat itu. Bukan seperti itu mendapatkan barokah dengan benda tersebut. Caranya sesuai yang disyariatkan. Maka kalau tidak sesuai caranya, walaupun tempat tersebut mengandung barokah, benda tersebut mengandung barokah, tapi dia terjatuh kepada kebid'ahan. Contohnya apa? Al-Ka'batil Musyarrafah, Ka'bah, ya, Ka'bah, atau Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa yang sudah kita sebutkan. Tempat tersebut mengandung barokah, ya, mengandung barokah. Atau waktu-waktu tertentu seperti malam Lailatul Qadar, hari Arafah yang telah lewat, ya, atau yang lainnya, atau benda. Kalau benda misalnya apa? Air Zam-Zam, madu misalnya, ya, itu banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwasanya benda tersebut mengandung barokah. Habatus sauda, sider bidara, ya, yang butuh bidara ke tempat anak misalnya, ya, banyak, ya. Atau waktu sahur bagi yang berpuasa, ya. Atau kalian ingin cari rezeki subuh-subuh, jangan sebelum subuh tapi tidak subuhan, gitu ya. Pagi-pagi mencari rezeki memang barokah. Makanya ketika ingin cari rezeki jangan malas, bangun jam 8, gitu ya. Katanya ingin rezekinya bertambah, barokah pagi-pagi, tapi jangan lupa ibadahnya, ya, jangan lupa ibadah. Ini diantara sesuatu tempat atau waktu atau benda yang memang secara syar'i jelas ada dalil-dalil yang menjelaskan hal tersebut mengandung barokah. Akan tetapi, ya, mencari barokah tersebut tidak boleh. Mencari barokah tersebut tidak boleh karena kita babnya yang tidak boleh. Nah, babnya yang tidak boleh. Yang boleh tadi sudah dijelaskan di awal, dengan sholat di dalamnya, ya, nah, dengan minum air Zam-Zam, ini cukup diminum, niatnya untuk apa, obat atau yang lainnya, ya, sesuai dengan tata caranya. Yang tidak boleh la yajuzu tabarruk biha, dengan benda-benda tersebut, waktu tersebut, bi ghairi ma warada, dengan tata cara yang tidak dijelaskan oleh syariat. Allati waradat nususun tadulu ala fadliha, yang dalil-dalil tersebut menjelaskan tentang keutamaan benda-benda tersebut, waktu tersebut, ya, atau tempat-tempat tersebut. Akan tetapi, ya, dia mencari barokah dengan kekhususan ibadah, bitahsisiha bi ibadatin. Dia mengkhususkan untuk mencari barokah dengan waktu tersebut, tempat tersebut, atau benda tersebut dengan kekhususan ibadah, atau mencari barokah tertentu lam yarid fi syar'i ma yadullu ala takhsisiha biha, dengan tata cara yang syariat tidak mengkhususkan hal tersebut. Jadi caranya dia cari tata cara sendiri, tidak sesuai dengan tata cara syariat. Oh, saya ingin cari barokah di Masjidil Haram. Ke sana datang ke Ka'bah, dilus-lus, ini contohnya, ya. Kemudian ada kelambunya itu, ya, penutup Ka'bah, bawa gunting, ya, digunting ini. Untuk apa? Di rumah untuk gantungan kunci. Wah, untuk barokah ini. Kalau ditanya, oh ini apa kok digantung? Ini wasiat jimat ini. Ini dari Ka'bah, ya. Banyak sekali itu, ya. Banyak sekali pembungkus Ka'bah itu hilang atau sobek. Itu banyak orang seperti itu cari barokah, ya. Cari barokah dengan itu. Makanya setiap berapa tahun itu diganti, bukan diganti karena lusuh, ya, diganti karena sobek, rebutan, dicium di apa, mungkin bau iler itu, ya. Cari barokah, ya.
kemudian temboknya, kalau mungkin di pelataran Ka'bah itu ada kerikil, mungkin tiap hari habis gitu ya, habis, kirim lagi setruk, habis lagi, satu truk habis lagi, karena diambil untuk barokah, bawa pulang. Kita aja dulu pernah pelesiran ke Lubang Buaya, Jakarta, masih SMP. Ada kerikil tak bawa pulang. Tapi bukan untuk cari barokah, untuk kenang-kenang ini kerikil dari Lubang Buaya itu. Bukan untuk cari barokah. Masya Allah ini ya. Ini tidak boleh. Kalau untuk barokah tidak boleh. Tidak boleh. Ini diantara tempat-tempat, atau contohnya lagi apa? Mengkhususkan malam Lailatul Qadar untuk umroh. Umroh disyariatkan, ada waktunya ya. Ayamul Hajj ada waktunya ya. Misalnya di bulan Dzulhijjah ya, bulan Dzulhijjah. Akan tapi dia lakukan malam Lailatul Qadar, kan malam 1000 bulan ya. Malam 1000 bulan yang digunakan untuk ibadahnya nanti dikalikan sekian. Makanya ibadah yang banyak pahalanya ini umrah, malah tidak disyariatkan. Atau bertabaruk dengan dinding-dinding Ka'bah, menciumnya, mengusapnya, makam Ibrahim ya, atau Hijr Ismail atau yang lainnya. Nah, ini tidak disyaratkan. Wa hadza kulluhu muharramun. Semuanya itu adalah diharamkan. Wa huwa minal bid'ahil muhdatsah, itu termasuk hal yang diada-adakan ya, hal yang baru atau ibadah yang diada-adakan. Wa qad ittafaqa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salafu hadhil ummah. Para sahabat telah sepakat ya, sahabat Nabi sepakat dan para ulama salaf juga telah sepakat ala adami masyru'iyatihi, bahwasanya hal tersebut tidak disyariatkan ya. Misalnya lagi apa? Ayatabarraka bi ahjarin, bertabaruk dengan batu-batunya atau tanahnya, atau ngambil tanah dari tempat-tempat yang mulia ya, atau bitamazud, atau dengan guling-guling ya. Jangan dikira tidak ada ya. Saya menulis ini berarti melihat ya. Saya menulis contoh-contoh seperti ini, kalau kita masa guling-guling, iya karena barokah, debunya barokah, ngapain diambil guling-guling sekalian biar semuanya dapat barokah ya, guling-guling di debunya di ini ya. Ada yang kalau di Gunung Uhud itu rame pada ngambil batu, terutama orang Syiah, karena orang Syiah sujud dengan di batu yang dari sana itu, bukan batu Kaliwadas ya, dari sana ya, untuk sujud itu. Oh, afdol ini. Mereka akan membawakan dalil-dalil palsu ya. Ini pembahasan akhir tentang mencari barokah yang dilarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal-hal tersebut dan dijauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan? Fadhal. Mau menyampaikan sedikit Pak Ustaz. Monggo. Tambahan mboten napa-napa. Ini zaman sekarang ini Pak Ustaz, kalau mau punya hajat, ini membuat kopi hangat, kopi pahit, kopi panas, bukan apa itu rok-rok, ditaruh di kamar. Ini perbuatan apa? Bagaimana Ustaz? Yang keduanya, menyakini bahwa kalau saya ketemu Pak Ustaz Rino ini katanya rezekinya banyak. Ini contohnya sudah bisa itu bagaimana Ustaz? Bisa Ustaz? Iya. Kalau ada orang mau hajatan, dia menyediakan kopi anget, ya. Kopi anget untuk yang datang tidak apa-apa. Nah, menyediakannya itu untuk siapa ya? Kebanyakan kalau anak lihat itu kebanyakannya menyediakan untuk mbah-mbahnya mungkin ya. Mbah-mbah yang sudah meninggal. Untuk ini ada yang bubur, ada macam-macam, ada yang di pojokan, ada yang kadang kalau tempat anak itu ayam bakar. Tapi sekarang udah tidak ada. Udah jarang tidak lihat. Tentriki. Nah, Masya Allah. Tempat anak alhamdulillah sudah tidak ada, karena setiap ada itu anak minta cakarnya. Ini bukan untuk kamu ini. Kan enak itu loh. Tidak ada orang
ambil. Benar, seperti itu ya. Tidak boleh, ini sesuatu yang tidak boleh. Dan kebanyakan mereka tidak tahu, ya. Kebanyakan mereka tidak tahu. Dakwah belum sampai kepada mereka. Dan adat istiadat di tempat tersebut bertahun-tahun, bukan bertahun-tahun, puluhan tahun, dari kecil mungkin ya, dari bayi lahir sudah melihat sampai besar, belum pernah mendengar dakwah. Kok tiba-tiba jenengan datang, oh ini tidak boleh, ini kesyirikan. Kata siapa? Mbah-mbah kamu puluhan tahun seperti ini. Makanya apa? Butuh kesabaran, didoakan, sabar pokoknya. Sabar ya. Berdakwah itu memang sabar, tidak sekali dua kali langsung diterima ya. Walaupun hal tersebut dilarang, tetap dilarang ya. Dan ketahuilah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita kalau bisa menyampaikan pun dengan santun, waktu yang tepat. Jangan pas di acara tersebut langsung kesyirikan ini ya. Kecuali ya punya kekuasaan ya. Kemudian yang kedua, kalau bertemu si fulan barokah ya. Barokah dapat ilmu boleh. Ada si fulan kita tanya biar dapat barokah tentang fikih, tentang akidah, tentang apa ya. Jadi ada sebabnya, sebab barokahnya apanya? Oh barokah tangannya harus diciumi ya. Lah ini tidak boleh ya. Tidak boleh. Atau ada si fulan itu sebab adanya barokah, tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan datangnya si fulan sebab barokah. Ya, kecuali ada hubungan tertentu, ada si fulan ini akan ada barokahnya. Kenapa? Karena mau nyaur utang. Itu lain lagi, bukan barokah dianya ya. Kalau barokah dianya itu butuh dalil, tidak boleh ya. Dikaitkan dengan barokah, dikaitkan dengan kemujuran, dikaitkan dengan kesialan. Ini nanti babnya adalah tatoyur. Nanti ada bab tersendiri tentang tatoyur ya. Allahu a'lam. Ini ada bagaimana dengan orang yang rajin ibadah tapi rajin mencela, berkata-kata kotor seperti menyebut orang dengan sebutan kerbau, hewan maksudnya ya. Misalnya atau yang lainnya ya. Ya tidak ada kaitannya. Dia rajin ibadah ya, semoga Allah menerima ibadahnya kalau dia istilahnya terpenuhi syarat-syarat ibadah tersebut. Dia berkata kotor ya, dia berdosa dengan ucapannya ya. Jadi dibedakan. Akan tetapi orang yang rajin ibadah melakukan hal tersebut biasanya ada hubungannya, ada hubungan erat. Kenapa? Karena ibadah itu sebagai sebab juga seseorang akan jadi baik. Berarti ibadahnya juga perlu dicek ini ibadahnya benar atau tidak. Kadang ibadahnya juga tidak ikhlas, ibadahnya tidak sesuai dengan syariat, ibadahnya asal-asalan ya. Tapi kalau ibadah yang benar, sholat sesuai dengan tuntunan, otomatis dia akan merubah sikap. Dengan sholat yang benar, dia yakin, dia tunduk. Ngapain saya harus sombong? Misalnya ya, dalam sujud itu banyak sekali ibadah, kok saya harus ditekuk ya? Kepala saya harus di bawah, padahal di depannya anak kecil. Agar apa? Agar tawadhu. Ya. Allah Maha Tinggi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali faedah-faedah di dalam sholat. Sehingga apa? Orang yang rajin sholat misalnya sesuai dengan tuntunan yang benar, itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau masih seperti itu ya, secara umum dia dapat pahala sholatnya atau ibadahnya, kemudian berkata-kata mencelanya itu dia dapat dosa ya, dihisab sendiri-sendiri ya. Akan tapi secara umum itu biasanya berhubungan antara ibadah satu dengan yang lainnya. Allahu a'lam. Ya. Itu ya, emosi itu ya, emosi. Ya, orang-orang yang seperti ini harus menuntut ilmu. Ini pentingnya menuntut ilmu. Ana yakin orang yang rajin menuntut ilmu bukan berarti dia sempurna, bukan berarti dia terbebas. Orang yang menuntut ilmu tidak pernah berkata kotor, tidak.
kadang dia berkata kotor, kadang ini, akan tapi lama-lama itu apa? Berkurang. Bukan berarti orang yang menuntut ilmu dosanya atau berkata kotornya itu tetap pasti berkurang, atau tidak, orang yang menuntut ilmu itu pasti tidak pernah berkata kotor, tidak, ya. Namanya orang itu kadang hilaf, kadang ini, ya. Tapi dengan ilmu tersebut, dengan dia rajin menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, dia akan tentunya akan lebih baik, ya. Enggak langsung akhirnya berkata kotornya hilang sama sekali, tidak, sesuai dengan imannya, sesuai dengan kesungguhannya. Mungkin ia langsung hilang karena dia bersungguh-sungguh ingin menjauhi maksiat tersebut, dosa tersebut. Akan tapi apa? Namanya dosa khilaf itu setiap orang pasti ada, terjatuh, ya. Sehingga tidak ada kata lain selain kita senantiasa memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan kesabaran, kekokohan, ya, minta petunjuk, ya, agar diberikan selalu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.